dikasih oleh Tuhan. Saya katakan tadi bahwa menjadi saksi Kristus, menjadi saksi Tuhan merupakan tugas dan tanggung jawab gereja. Ya. Sekali lagi, menjadi saksi Tuhan adalah merupakan tugas dan tanggung jawab gereja. Kembali Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita tahu tugas gereja itu adalah bersekutu. Ya, seperti yang kita lakukan malam hari ini adalah tugas amanah yang diamanahkan oleh Tuhan, bersekutu, beribadah. Ya, jadi ibadah itu adalah pesan Tuhan. Ya. Berikutnya, tugas gereja itu adalah melayani, diakonia, melayani. Berikutnya adalah bersaksi, marturia. Saudara dikasih oleh Tuhan. Itulah pesan Tuhan, amanat agung Tuhan Yesus kepada gereja Tuhan, supaya gereja itu bersekutu, bersaksi, dan melayani Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Pertanyaannya sekarang, siapa itu gereja? Kan begitu. Gereja Pentakosta Indonesia Batam Center, Gereja Pentakosta Indonesia Pancur Tower, Gereja Pentakosta Indonesia Batuaji. Tapi Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan menunjukkan bahwa gereja itu adalah tubuh Kristus. Gereja itu adalah tubuh Kristus, yaitu saya dan saudara. Iya. Jadi gereja itu Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan bukan sekedar fisik bangunan, tapi organisme tubuh Kristus yang tersusun dengan rapi. Itulah gereja. Artinya saya dan saudara adalah gereja Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Gereja Tuhan, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, adalah orang-orang yang sudah dipisahkan oleh Tuhan. Saya dan saudara yang dahulu, yang bukan umat Tuhan, tinggal di dalam kegelapan, sekarang dipisahkan Tuhan, dibawa kepada terangnya yang ajaib, dikuduskan oleh Tuhan. Kita sudah menikmati mengenal kasih Tuhan, dan kitalah gereja-gereja Tuhan. Artinya saya dan saudara adalah umat-umat yang sudah dikuduskan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, menjadi gereja Tuhan, menjadi saksi-saksi Tuhan. Luar biasa, amin. Ya, jadi jangan pandang hidup saudara, hidup saya ini adalah sebuah hidup yang biasa-biasa. Kita ini adalah gereja Tuhan, tubuh Kristus. Ya. Lalu Tuhan katakan, kamu akan menjadi saksiku. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Iya. Kita kembali kepada firman Tuhan, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita melihat kepada firman Tuhan, Kisah Para Rasul pasalnya yang pertama dikatakan di sana, hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menuliskan tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari ia terangkat. Sebelum itu ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, firman Tuhan ini ditulis oleh Lukas yang merupakan murid Tuhan. Dikatakan oleh Lukas, saya menyaksikan segala sesuatu tentang Yesus. Semenjak Lukas dipanggil oleh Tuhan sampai dia terangkat ke dalam sorga, Lukas adalah menjadi salah satu saksi hidup. Dan saya menuliskannya dengan seksama kepadamu, hai Theophilus. Dan firman Tuhan itu malam hari sampai kepada saya dan saudara. Ada saksi hidup yang menuliskan kebenaran firman Tuhan bagi saya dan saudara sampai di tengah-tengah kita malam hari ini.
Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat di dalam kisah perjalanan Yesus, ketika murid-murid itu dipilih oleh Tuhan dengan latar belakang background yang berbeda-beda, dengan profesi, jabatan atau pekerjaan yang berbeda-beda, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan tentunya mengharapkan mereka menjadi saksi-saksi. Ya. Kedua belas murid itu berbeda-beda. Ya, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Kedua belas murid itu bukanlah orang yang sempurna. Kedua belas murid itu memiliki kekurangan di sana sini, kelemahan di sana sini. Tapi kita tidak tahu bagaimana Tuhan menyiapkan mereka menjadi saksi-saksi Kristus. Ada nelayan, ada dokter, apalagi Bapak Saudara dikasih Tuhan. Mereka dipanggil, dipersiapkan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Bapak Saudara dikasih Tuhan. Tapi seiring waktu berjalan, Bapak Saudara dikasih Tuhan, sampai Yesus mati disalibkan, sampai Yesus pun terangkat ke dalam kerajaan sorga, bahwa kita perhatikan di dalam firman Tuhan, murid-murid ini tidak mengetahui bagaimana sebenarnya esensi menjadi seorang murid pengikut Tuhan. Iya, dikatakan di dalam firman Tuhan, menjelang Yesus akan naik ke dalam sorga, ketika Yesus bangkit dari kubur, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, mereka tidak bisa mengenali Tuhan, sekalipun mereka sudah membaca firman Tuhan dan sudah mengenal Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita kembali perhatikan Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, saya katakan tadi murid-murid ini dipersiapkan sedemikian supaya mereka menjadi saksi-saksi Tuhan. Tapi bertolak belakang dengan harapan Tuhan kepada murid-murid ini. Tapi kalau kita perhatikan kembali Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, bagaimana murid-murid ini selama mereka bersama-sama dengan Tuhan, tidur bersama, duduk bersama, bercerita bersama, memberi makan 5.000 orang, menyaksikan segala mujizat-mujizat Tuhan. Saya katakan tadi, sampai Tuhan terangkat ke dalam surga, bertolak belakang dengan harapan Tuhan, bahwa mereka tidak mengerti esensi daripada pengikutan menjadi saksi Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, maka kita kembali kepada firman Tuhan. Ketika Tuhan akan terangkat ke dalam kerajaan sorga, tapi Tuhan kembali menandaskan kepada segala keterbatasan, kelemahan murid-murid yang ada pada saat itu. Kembali dia menyampaikan ketika dia akan terangkat ke dalam kerajaan sorga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Iya, Tuhan mengamanatkan satu tugas yang besar kepada murid-murid itu, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Kembali kita lihat Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, sebenarnya syarat menjadi saksi itu apa? Kan begitu. Secara hukum, secara legal hukum, menjadi saksi itu Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, bahwa mereka yang mendengar. Ya, saya sampaikan kembali, secara legal hukum, seorang saksi itu tidak boleh mengada-ada. Saksi itu adalah mereka yang mendengar, mereka yang melihat, mereka yang menyaksikan, mereka yang merasakan. Dan itulah yang boleh menjadi saksi. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan.
Dan itu terpenuhi di dalam diri murid-murid itu, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Mereka turut menyaksikan, mendengar, melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan oleh Tuhan. Artinya Bapak Saudara dikasihi Tuhan, dari sana kita belajar bahwa kita yang sudah mendengar, kita yang sudah melihat, menyaksikan kebaikan Tuhan, harus bersaksi, menjadi saksi-saksi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Sekalipun kita tidak bisa melihat Tuhan dengan kasat mata, tapi saya mau sampaikan bahwa saya percaya semua kita yang ada di tempat ini adalah orang-orang yang sudah merasakan kebaikan kemurahan Tuhan, pekerjaan Tuhan di dalam hidup kita. Tuhan yang sudah menyelamatkan jiwa kita. Artinya kita harus menyaksikan Tuhan. Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Tuhan tidak melihat keterbatasan-keterbatasan yang ada di dalam diri kita. Saya katakan tadi bahwa ketika Tuhan memanggil kita ke dalam terangnya yang ajaib, banyak kekurangan, kelemahan kita di sana sini. Tapi Tuhan katakan gereja itu harus menjadi saksi dan menjadi kesaksian. Yaitu tugas saya dan saudara, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan, ya pergilah, nyatakan firman Tuhan sampai ke ujung bumi, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Dan itulah pesan Tuhan yang kita baca di dalam firman Tuhan yang baru kita baca Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kamu akan menjadi saksiku. Malam hari ini firman Tuhan ini sampai kepada saya dan saudara, supaya dimanapun kita berada, Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kita disadarkan Tuhan bahwa kita adalah saksi-saksi Tuhan. Ya. Di tengah keluarga kita, sebagai istri menjadi sebuah kesaksian di tengah-tengah keluarga. Sebagai suami menjadi kesaksian di tengah-tengah keluarga. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, sebagai pribadi dimanapun kita berada, kita sudah memegang satu amanat, yaitu kita harus bersaksi bagi Tuhan dimanapun kita berada. Mungkin kita tidak akan pergi ke ujung bumi, tapi minimal kita bisa menjadi kesaksian bagi diri kita sendiri. Puji Tuhan. Iya. Minimal kita bisa menjadi satu kesaksian bagi diri kita sendiri. Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Kembali kita kepada firman Tuhan, Bapak Saudara dikasihi Tuhan. Saya katakan berarti syarat menjadi saksi itu adalah orang-orang yang merasakan, menyaksikan, melihat kebaikan Tuhan. Artinya kitalah saksi-saksi Tuhan. Yang kedua, Bapak Saudara dikasihi Tuhan, menjadi renungan bagi kita di dalam firman Tuhan ini. Saya akan mengajak saudara membuka satu kebenaran firman Tuhan di dalam Yohanes 3 ayatnya yang pertama sampai yang ke-10. Bapak Saudara dikasihi Tuhan, di mana ini adalah percakapan Tuhan dengan percakapan Yesus dengan seorang ahli agama, yaitu Nikodemus. Dikatakan firman Tuhan, adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging,
Dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jangan kau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh. Nikodemus menjawab katanya, bagaimanakah mungkin hal itu terjadi? Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal-hal itu. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, sebagai gereja Tuhan, gereja Tuhan itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, tidak hanya berdasar kepada ilmu-ilmu agama, seperti yang Tuhan katakan kepada Nikodemus di ayat yang terakhir. Jawab Yesus, engkau adalah pengajar Israel dan engkau tidak mengerti hal itu. Artinya gereja Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan sebagai saksi, tidak hanya sekedar berdiri kepada ilmu-ilmu agama. Dikatakan Tuhan, gereja itu harus lahir dari roh, harus lahir kembali di dalam roh. Tidak hanya mengenal, tidak hanya melihat, merasakan, menikmati, tapi gereja itu harus lahir dari roh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Tuhan katakan kepada Nikodemus, engkau tidak akan mengerti dan tidak akan dapat masuk ke dalam kerajaan Allah jika engkau tidak dilahirkan dari air dan roh. Artinya Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya dan saudara harus lahir di dalam roh Tuhan. Pemahaman-pemahaman agama, ilmu-ilmu agama hanya sekedar ilmu agama jika kita tidak lahir dari roh Allah, jika kita tidak dilahirkan kembali dari roh Allah. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, yang pertama tadi syarat menjadi saksi itu adalah orang yang mengalami, menikmati, merasakan dan melihat. Yang kedua, syarat menjadi saksi Tuhan itu harus lahir dari roh Allah, harus lahir kembali dari roh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya sangat tertarik apa yang disampaikan oleh Bapak Guru kita semalam. Ibadah 10 malam tidak hanya berbicara tentang pengurapan roh, tapi pemenuhan roh. Berbeda. Kita mungkin sudah pernah dibaptis dengan roh, tapi kita harus terus dipenuhi di dalam roh. Gereja itu harus dipimpin, dipenuhi di dalam roh. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, gereja itu adalah saya dan saudara. Ilmu agama itu hanya akan sekedar ilmu agama tanpa pimpinan roh. Ya, tembak sana, tembak sini. Amin. Tapi ketika kita semuanya lahir dari roh, maka kita akan menjadi saksi-saksi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Yang terakhir Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan mengakhiri firman Tuhan ini. Kita buka Kisah Para Rasul 1 ayatnya yang keempat sampai yang kelima. Dikatakan di dalam firman Tuhan, pada suatu hari ketika ia makan bersama-sama dengan mereka, ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa. Yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku, sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus. Sekatakan tadi, murid-murid itu penuh dengan kekurangan di sana sini. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan. Lalu Tuhan berpesan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa itu dinyatakan kepada engkau. Yerusalem adalah bangsa yang banyak mengecap kebaikan Tuhan. Ya, dari zaman para nabi, para raja, sampai kepada zaman Yesus, mereka harus bersaksi. Ya, satu penafsiran bebas Bapak Saudara dikasih yang lahir dalam pikiran saya. Kenapa Tuhan menyuruh mereka
supaya tidak meninggalkan Yerusalem. Yerusalem adalah saksi hidup, kota saksi hidup para murid-murid itu. Saat pertama mereka menyatakan berikrar setia untuk tetap mengikuti Tuhan. Di sanalah semua kenang-kenangan bersama-sama dengan Tuhan, bersama-sama dengan murid itu. Segala kuasa-kuasa yang mereka lihat, segala perkara-perkara ajaib yang mereka lihat. Yerusalem memiliki satu sejarah historis bagi mereka yang sulit mereka lupakan. Sehingga Tuhan katakan, jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa itu dinyatakan kepada engkau. Di sana mereka berikrar kepada Tuhan bahwa mereka akan mengikut Tuhan. Artinya Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, Yerusalem adalah satu sejarah bagaimana murid-murid itu menyatakan cinta mereka kepada Tuhan dan mau mengikut Tuhan. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem sampai janji Bapa itu dinyatakan kepada engkau. Bapak Saudara dikasih, malam hari ini jangan berpusat kepada segala kelemahan kekurangan kita. Kitalah saksi-saksi Tuhan yang akan terus dipakai oleh Tuhan untuk bersaksi di hadapan Tuhan. Kita akan menjadi saksi-saksi yang lemah ketika tidak ada roh Tuhan di dalam hidup kita. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan, sehingga malam hari kita datang ke tempat ini menyegarkan hati kita kembali, cinta kita kembali, ikrar kita kembali kepada Tuhan, supaya kita kembali berjalan untuk terus menjadi saksi-saksi Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Ya. Bersaksi, marturia, martir. Tanpa murid-murid itu sadari, Tuhan sedang berkata, engkau akan menjadi martir. Kalau kita melihat bagaimana murid-murid itu akan mati mengenaskan. Ya, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Tapi ketika ada roh itu di dalam hati mereka, Petrus, ketika dia sudah dipimpin oleh roh itu, terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam diri Petrus dan murid-murid itu. Dikatakan di dalam firman Tuhan, 5.000 orang bertobat ketika Petrus berkhotbah. Ketika roh Allah turut bekerja kepada saksi-saksi Tuhan itu. Maka terpujilah Tuhan, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan. Kitalah saksi-saksi Tuhan, gereja Tuhan. Gereja Tuhan harus bersaksi. Gereja Tuhan harus lahir dari roh. Tidak hanya bersekedar pemahaman pengertian agama, tapi kita semua harus lahir di dalam roh. Jangan tinggalkan Yerusalem. Mari kita kembali kepada ikrar kita yang semula, untuk tetap menyatakan mengiringi Yesus sampai akhir hidup kita. Biarlah Roh Kudus menuntun hidup kita menjadi saksi Tuhan. Terpujilah Tuhan atas kebenaran firman Tuhan malam hari ini. Saya serahkan kembali kepada Bapak Pendeta kita. Di Tuhan. Haleluya. Mari kita ambil